Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Rawi, mahasiswa semester 3 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya buat, yaitu tugas ke-13 mata kuliah Cirebon Studies dengan judul Sistem Teknologi di Cirebon. Kereta Paksi Nagaliman, Singa Barong, Pedati Gede, Gapura Lawang Bentar, dan Masjid. Tidak lupa saya sampaikan ucapan beribu terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Hero Poroyogo, Magister Pendidikan, yang telah membimbing kami dalam semester 3 ini dari awal hingga pertemuan yang terakhir yang akan datang sinkronus. Baiklah, langsung saja kita ke mata presentasi, itu tentang sistem teknologi di Cirebon. Kereta Paksi Nagaliman, Kereta Singa Barong, kemudian Pedati Gede, Gapura Lawang Bentar, dan Masjid. Berbicara tentang sejarah keCirebonannya sepertinya tidak ada habisnya, karena kita nyicil sedikit-sedikit, dan begitu banyak sejarah yang memang harus disampaikan agar sejarah ini tidak hilang di telang perkembangan zaman. Padahal teknologi sekarang ini semakin maju, tetapi tetap saja kemajuan teknologi ini tidak dapat membawa para penggunanya kepada pengetahuan tentang sejarah emas, sejarah keislaman, khususnya segala hal yang berhubungan dengan penyebaran agama Islam di zaman oleh Syekh Syarif Hidayatullah di zaman pemerintahan beliau. Dan pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan yang sudah saya sampaikan tadi, seperti sistem teknologi di Cirebon, yaitu Kereta Paksi Nagaliman, Kereta Singa Barong, Pedati Gede, Gapura Lawang Bentar, dan Masjid. Slide berikutnya adalah tujuan presentasi kali ini adalah tidak jauh dengan presentasi yang sebelumnya, yaitu memperkenalkan bagian sistem teknologi tradisional Cirebon, kemudian menggali nilai-nilai historis, simbolis, dan teknologi dalam Kereta Paksi Nagaliman, Kereta Singa Barong, Pedati Gede, Gapura Lawang Bentar, dan Masjid Kuno atau Masjid Sejarah ya. Kemudian yang tiga adalah menganalisis pengaruh penggabungan budaya lokal seperti Hindu, Buddha, dan Islam dalam sistem teknologi tradisional Cirebon. Yang terakhir adalah membangun kembali kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya Cirebon sebagai bagian dari penguatan identitas nasional. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Kereta Paksi Nagaliman, Kereta Paksi Nagaliman, kemudian Kereta Singa Barong, Pedati Gede, Gapura Lawang Bentar, dan Masjid. Baiklah, kita slide berikutnya adalah langsung kita ke materi, yaitu Kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman ini adalah sebuah kereta kencana yang memiliki motif megamendung, yaitu sebuah peninggalan sejarah yang bernilai tinggi yang ada di kota Cirebon. Berbentuk paksi itu yang berarti burung, kemudian naga, liman atau gajah, melambangkan tiga unsur kekuatan Kesultanan Cirebon, yakni liman untuk darat, naga untuk laut, dan paksi untuk udara atau langit. Dibuat oleh Pangeran Losari sebagai hadiah ulang tahun bagi Sunan Gunung Jati, yang secara artefak itu dibuat pada tahun 1350 Saka, itu angka Jawa bahasa Ancaraka yang terukir di leher keretanya. Dan Pangeran Losari ini menjelaskan bahwasanya Paksi Nagaliman merupakan karya seni yang dipadukan dengan konsep
keindahan kereta kencana yang memiliki arti dan pesan untuk toleransi terhadap sesama agama yang ada di Cirebon pada saat itu. Yang mana di sana ada terdapat 3 jenis agama itu. Pertama, kereta kencana Gapaksi Liman sendiri menjadi simbol akulturasi dari 3 jenis kebudayaan yang mempengaruhi kerajaan Kanoman Cirebon, yakni kebudayaan Islam dari Arab, kebudayaan Hindu dari India, dan kebudayaan Konghucu dari Tiongkok. Yang berikutnya ada kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong ini dibuat oleh Pangeran Losari pada abad ke-15 Masehi. Kereta itu disebut memiliki teknologi canggih pada masanya karena dibuat menggunakan power steering. Ya, jadi sebagaimana teknologi kendaraan beroda 4 zaman sekarang ya. Kecanggihan lainnya adalah ketika kereta itu berjalan, di mana 3 unsur hewan seperti sayap, burung, kepala naga, dan belalai gajah di bagian kiri dan kanan bisa bergerak mengikuti irama laju kereta. Ketiga unsur tersebut juga memiliki arti seperti sayap burung yang melambangkan persahabatan antara Cirebon dan Arab, kemudian kepala naga yang mempunyai kaitan dengan bangsa Tionghoa, dan terakhir belalai gajah sebagai simbol kerjasama dengan negara India yang beragama Hindu. Nah, di bagian depan itu ada sebuah senjata itu jadi belalai gajahnya memegang trisula, di mana itu merupakan penggabungan dari 3 unsur budaya yang ada di kereta Singa Barong. Tajam yang dimaksud bukan objek untuk melukai, tetapi lebih ke pikiran yang lewat cipta, rasa, dan karsa. Dan saat berjalan sayapnya turut mengapak, lidah naganya itu menjulur dan badannya akan bergoyang-goyang. Ini disebut canggihnya arsitek di zaman dulu. Lebih uniknya lagi, ketika kereta Singa Barong ini tidak boleh ditarik oleh kuda, tetapi hanya boleh ditarik oleh kerbau albino atau kerbau bule ya. Kemudian ada pedati gede. Ya, pedati gede ini memiliki panjang sekitar 8,5 meter, kemudian lebarnya adalah 2 meter dan tingginya 2,6 meter, hampir 3 meter ya. Dan berusia kurang lebih 700 tahun. Berdasarkan catatan Keraton Kecirebonan, dijelaskan bahwa pedati tersebut dibuat oleh masa Pangerang Walungsungsang pada tahun 1371 Saka atau 1449 Masehi. Dahulunya ketika itu pedati gede ditarik oleh kerbau bule atau kerbau albino dan digunakan sebagai kendaraan untuk menyiarkan agama Islam di sepanjang pantai utara Jawa. Dan dalam mensiarkan agama Islam, Pangeran Cakrabuana menyusuri satu dusun ke dusun lainnya dari Jakarta hingga Surabaya dan mengangkat material pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa. Pedati ini disebut-sebut juga memiliki teknologi yang maju pada zamannya karena menggunakan suspensi seperti kendaraan modern saat ini ya. Jadi ketika masih digunakan, pedati gede ini awalnya memiliki 12 roda, tetapi sekarang hanya 8 roda. Itu karena terjadinya kebakaran yang pada masa Hindia Belanda yang membuat pedati gede ini tersisa hanya 8 roda saja. Dan berdasarkan catatan sejarah, yakni Gedeng Boek der Gemeente Cirebon, pedati gede Pekalangan dikemudikan oleh Syekh Maulana yang berasal dari Yaman. Mengacu catatan sejarah ini, Syekh Maulana yang berasal dari Yaman yaitu bergelar Ki Gede Pekalangan. Maka dari itu nama pedati tersebut juga disebut sesuai dengan juru mudinya. Dan kini
Pedati Gede itu dibuat replikanya dan dijadikan tugu Taman Pedati Gede di Jalan Pasoketan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, tepatnya di sebuah taman kompleks bangunan tua bernama British American Tobacco atau disingkat dengan BAT. Kemudian berikutnya ada Gapura Lawang Bentar. Gapura Lawang Bentar ini adalah merupakan sebuah candi ya sebenarnya, sebagai gerbang masuk menuju atau gapura menuju area utama bangunan. Gapura semacam ini lazimnya dapat ditemukan di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Bali. Berbeda dengan di Jawa Barat. Ya, jadi Gapura Lawang Bentar ini hanya kita dapati di daerah Cirebon saja. Keberadaan gapura yang khas yang dibangun kiri kanan ini merupakan serupa. Kiri kanannya serupa. Keberadaan gapura khas yang bangunan kiri kanannya ini serupa di Cirebon ini berkaitan dengan kedekatan Kesultanan Cirebon dengan Kerajaan Majapahit dan Demak pada masanya. Gapura Candi Bentar dahulunya adalah bangunan yang dipakai sebagai pintu masuk lingkungan keraton ya. Tetapi pada saat ini Candi Bentar yang tidak hanya digunakan oleh keraton-keraton yang ada di Cirebon, tetapi sejumlah instansi pemerintah dan swasta juga menggunakan Candi Bentar. Beberapa gang di perkampungan menggunakan Gapura Candi Bentar. Bangunan yang merupai Candi Bentar yang ada di kawasan Keraton Kesepuhan Cirebon terdapat 2 buah gapura saja, yaitu Gapura Adi dan Gapura Benteng. Dan kedua gapura ini merupakan pintu masuk dan keluar area Siti Inggil. Bentuk arsitekturalnya juga mempunyai gaya yang khas Majapahit. Gaya khas Majapahit yang pada setiap pilar candi itu bentarnya dilengkapi dengan candi laras. Bangunan Candi Bentar itu merupakan bangunan candi yang ujungnya meruncing, dan Candi Bentar ini memiliki filosofi tentang kepercayaan terhadap Sang Pencipta. Kemudian tentang masjid. Masjid adalah salah satu syiar Islam ya, tanpa terkecuali di tanah Cirebon yang dahulunya sebagai objek penyebaran Islam di zaman Sunan Gunung Jati. Ada sejumlah masjid yang bersejarah yang masih ada hingga sekarang. Semua masjid tersebut dibangun sebelum atau sampai masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Di antaranya ada Masjid Syekh Birawa, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Masjid Merah Pasalakan, Masjid Jagabayan, dan Masjid Merbuat. Kita akan bahas Masjid Syekh Birawa. Oke. Masjid Syekh Birawa ini adalah dulunya itu berupa langgar kecil atau musola kecil yang mirip musola kecil yang ada di Keraton Kanoman, dibangun oleh Syekh Birawa atau Raden Birawa sekitar abad ke-15. Jadi Raden Birawa ini atau Syekh Birawa adalah seorang adipati dan penasehat Kerajaan Cirebon. Ia merupakan keponakan dari Prabu Siliwangi atau Raja Kerajaan Pajajaran. Berikutnya ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa awalnya itu bernama Masjid Pakungwati, yaitu nama putri Pangeran Cakrabuana yang menjadi istri Sunan Gunung Jati. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Nusantara yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati dan dibantu oleh para wali songo. Salah satu wali songo yaitu Sunan Kalijaga itu memimpin pembangunan dengan arsitek dari Kerajaan Majapahit bernama Raden Sapat, yaitu sekitar abad ke-15 Masehi. Masjid ini seperti Masjid Agung Demak. Di masjid ini juga terdapat ada saka guru atau tiang utama itu yang dibuat dari tatal. Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini di Cirebon ini memiliki beberapa teknologi pembangunan yang unik. Di antaranya saka tatal, yaitu tiang terbuat dari serpihan kayu yang disatukan. Tiang ini melambangkan persatuan yang kokoh. Yang kedua ada saka guru.
tiang utama yang dibuat dari tatal juga, yang menghubungkan satu tiang dengan tiang lainnya. Kemudian ada pasak, balok-balok melintang. Ya, balok-balok melintang ini yang menghubungkan satu tiang dengan tiang lainnya. Sakaguru, yang kedua ada sakaguru, tiang utama yang dibuat dari tatal juga. Nah, tiang ini melambangkan kesatuan dan kegotong royongan. Yang ketiga ada balak-balak melintang. Balak-balak melintang ini yang menghubungkan antara satu tiang dengan tiang lainnya. Kemudian ada teknologi pasak atau ikatan yang digunakan untuk menghubungkan tiang-tiang dengan balok-balok yang melintang. Kemudian ada ubin merah. Ini ubin yang disusun secara diagonal di lantai masjid. Keenam ada umpak, yaitu umpak bulat polos yang menjadi tumpuan tiang. Kemudian bingkai cermin. Nah, bingkai cermin ini menghiasi balok-balok penguat ya. Dan yang kedelapan ada ukiran ganja dan mayang sara, ukiran yang menghiasi puncak yang bulat. Kemudian 9 ada motif sumpingan polos, motif yang terdapat di atas bagian tengah tiang persegi. Kemudian terakhir ada sirap atau penutup atap masjid yang terbuat dari sirap. Berikutnya ada Masjid Merah Pasalakan. Jadi Masjid Merah Pasalakan ini merupakan jejak Syekh Syarif Abdurrahman Al-Utsmani yang datang ke tanah Jawa, yaitu tokoh ulama terkemuka di asal Banten, pernah tinggal dan menyiarkan agama Islam di Pasalakan, Cirebon kurang lebih 900 tahun yang lalu. Sejak dahulu masjid ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya para tokoh ulama di Cirebon, termasuk juga Wali Songo. Mereka berkumpul membahas berbagai masalah mengenai penyiaran agama Islam. Itu pada awalnya Syekh Syarif Abdurrahman Al-Utsmani ini mendirikan bangunan seperti padepokan, tidak hanya sebagai tempat mencari ilmu agama, tetapi sekarang bangunan itu yang dahulunya adalah padepokan kita kenal sebagai Masjid Merah. Tidak hanya sebagai tempat mencari ilmu agama, sekarang bangunan yang dulu adalah padepokan kita kenal sebagai Masjid Merah Pasalakan. Warna bangunan merah yang dominan itu berdasarkan cerita turun-temurun. Warna merah itu yang dipilih bermaksud melambangkan keberanian dan perjuangan umat Islam pada waktu itu. Berikutnya ada Masjid Jagabayan. Masjid Jagabayan ini merupakan salah satu masjid tertua di kota Cirebon, yaitu dibangun oleh Pangeran Nalarasa. Jadi kisahnya seorang patih dari kerajaan Pajajaran yang dahulunya datang ke Cirebon karena mendengar ada kerajaan baru di tanah kekuasaan Pajajaran. Tapi ketika sampai di Cirebon, dia tidak menemukan kerajaan yang dia bayangkan, kecuali hanya sebuah pondok tempat santri mempelajari agama, dan bertemu dengan Raden Walang Sungsang yang ia kira hanya seorang biasa, bukan orang yang dimuliakan sebagaimana layaknya seorang raja. Dengan taktik sang Raden Walang Sungsang yang dia adalah seorang pendakwah Islam, akhirnya Pangeran Nalarasa ini memeluk Islam dan beliau diberi gelar Tumenggung Pangeran Jagabayan, yang berarti seorang yang menjaga diri dari bahaya. Lalu sejarah menyebutkan bahwasanya Pangeran Nalarasa ini membangun sebuah pos penjagaan yang dimana pos itu sekarang menjadi masjid sesuai dengan gelar beliau, yaitu Masjid Jagabayan. Yang berikutnya ada Masjid Nurbuat. Masjid bersejarah ini begitu unik ya, karena masjid ini dibuat dengan bangunan yang terkesan seperti bangunan Hindu dan Cina ya, karena masjid ini memiliki bangunan khas seperti dari negeri Cina, yaitu 3 bangunan pagoda, dan filosofi dari ketiga pagoda tersebut melambangkan 3 tokoh penting yang ada di Cirebon. Pertama Putri Ong Tien, kedua Syekh Syarif Hidayatullah, dan ketiga Sunan Kudus yang juga memiliki pagoda di makamnya. Pagoda tersebut memiliki 9 tingkatan yang melambangkan 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara. Baiklah,
sebenarnya ada beberapa masjid yang sudah saya tuliskan, tapi karena saya takut presentasi ini menjadi terlalu panjang, akhirnya saya cukupkan saja membahas tentang masjid kuno ini. Dan kesimpulannya adalah sistem teknologi tradisional di Cirebon ini mencerminkan kejeniusan para pendahulu dalam penyebaran agama Islam, yang salah satunya adalah menciptakan inovasi berbasis nilai sosial, keagamaan dan simbolik. Elemen-elemen penting seperti Kereta Paksi Nagaliman, Kereta Singa Barong, Pedati Gede, Gapura Lawang Bentar, dan bangunan masjid yang menakjubkan, bukti nyata sebagai pencapaian teknologi pada masa lalu yang dipengaruhi oleh budaya lokal Hindu, Buddha, dan Islam. Membacanya atau mendengarkan sejarah yang syarat dengan nilai yang tinggi ini tidak akan ada habisnya. Melalui presentasi kali ini saya mengajak kepada para pendengar dan setiap warga NKRI agar tidak melupakan sejarah, terutama bagi umat Islam, karena ini berhubungan dengan sejarah penyebaran agama Islam di tanah Nusantara. Sesungguhnya kemajuan peradaban dan teknologi yang pernah kita kuasai, bahkan bukti dari kecerdasan dan keunggulan teknologi para pendahulu kita bisa kita lihat dan kita nikmati hingga saat ini. Baiklah, terima kasih. Selesai. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan itu dapat menjadikan penambahan pengetahuan bagi para pendengar semuanya. Adapun segala kekurangannya saya mohon dimaklumi, karena saya juga masih begitu banyak belajar. Pasti materi yang saya kumpulkan dan saya sampaikan masih banyak kekurangan. Tentunya saya membutuhkan kritik dan saran dari para pendengar semuanya. Dan akhirnya saya akhiri presentasi kali ini dengan subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.